Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Tricayadi, cepat bisa menggunakan Adobe Photoshop. Pada bagian ini, saya akan membahas terkait dengan digital imaging, bagaimana caranya kalian menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan yang dapat kalian gunakan menjadi project design. Di sini saya masih menggunakan Adobe Photoshop CS6. Bagi kalian yang menggunakan versi di bawahnya maupun di atasnya, masih bisa mengikutinya karena tools-tools yang digunakan masih dasar penggunaan Adobe Photoshop. Oke, langsung saja saya langsung buat lembar kerja baru, file new. Kemudian saya menggunakan preset International Paper dengan ukuran size A4. Di sini saya beri nama Digital Imaging. Di sini saya masih mengikuti default dari Adobe Photoshop-nya. Kalau misalnya sudah, tinggal kita klik OK. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung saja coba memasukkan gambar yang sudah saya sediakan. Gambar ini sudah saya taruh di kolom deskripsi. Bagi kalian yang belum download, silakan download di kolom deskripsi. Sudah saya sediakan linknya. Oke, langsung saja kita masukkan gambar yang pertama. Tinggal kita klik open. Kemudian kita coba masukkan gambar ini di dalam project lembar kerja yang sudah dibuat. Di sini kita coba drag. Kemudian kita drag gambar ini ke dalam lembar kerja yang sudah kita buat tadi. Kita drag, kita lepas. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah, gambar ini kita coba hapus saja. Kalau misalnya sudah, kita lakukan seleksi atau memisahkan antara foreground dan background-nya dari objek ini. Kita coba perkecil menggunakan Move Tool. Dan jangan lupa diklik Shift-nya supaya presisi. Gambarnya tetap bagus dan presisi. Kalau misalnya sudah, kita klik Enter atau checklist. Kalau misalnya sudah, kita lakukan seleksi. Kita akan pisahkan objek foreground dan background-nya menggunakan tool seleksi. Kalian bisa menggunakan lasso tools, atau kalian bisa menggunakan Magic Wand Tools, atau kalian bisa menggunakan Pen Tools. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kalian seperti apa. Untuk saat ini, saya akan menggunakan Quick Selection Tools. Ya, di mana Quick Selection Tools ini akan menseleksi sebuah objek secara similarity atau kesamaan dari objek yang ada. Ya, di sini size brush-nya akan saya coba perbesar menggunakan tutup kurung. Ya. Dan untuk penggunaan Quick Selection Tools ini, pada bidikannya itu tertanda ada tanda plus, di mana tanda plus tersebut adalah penggunaan atau penambahan seleksi yang akan kita gunakan. Nah, misalnya, ini gampang sekali ya, tinggal menggunakan brush saja. Nah, di sini fungsi plusnya ini menambahkan. Kalau misalnya kasusnya ada seperti ini, misalnya kelebihan, nah kita bisa menggunakan atau kita fungsikan Alt, ya, nanti icon atau bidikannya itu menjadi min, di mana min ini mengurangi atau meminimalisir objek-objek yang salah seleksinya atau kelebihan. Nah, nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya dirasa brush-nya terlalu besar, tinggal kita perkecil size-nya. Kemudian kita lakukan selection tools. Pada objek ini, kita pisahkan antara foreground dan background-nya. Oke, di sini saya lanjutkan menggunakan Quick Selection Tools. Di sini saya coba perbesar gambarnya. Kemudian saya lakukan brush mengikuti objeknya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita tinggal klik Alt. Kemudian kita coba klik, ya, nanti dia akan mengurangi objek-objek yang memang kasusnya kelebihan. Di sini saya coba menggunakan Quick Selection Tools. Di sini seperti brush ya, tinggal kalian klik, dan mengikuti objeknya. Nanti kalau misalnya kasusnya terlalu besar, nanti bisa disesuaikan. Ini saya coba perbesar gambar namanya. Ukurannya saya coba perkecil.
Di sini bisa kalian langsung coba ya. Kalau misalnya memang ada kendala, kalian bisa share di kolom komentar. Kendalanya di mana. Di sini kalian lakukan pada objek foreground-nya atau objek orangnya. Oke, kalau misalnya sudah, kalian tinggal memisahkan objeknya ini menggunakan layar via copy atau layar via cut. Di sini saya menggunakan layar via copy. Kemudian layar satunya saya coba hide. Ini hasil dari apa yang sudah kita seleksi tadi. Dan layar 2-nya saya coba rename. Saya klik 2 kali. Kemudian saya rename adalah orang. Ya, di sini ada layer orang. Kemudian kita lihat hasilnya, kalau misalnya memang ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, kita perbaiki. Nah, di sini contohnya ada yang kelewat ya. Di sini saya menggunakan Magic Wand Tools untuk menseleksi seperti ini. Kemudian saya gunakan Selection Tools untuk merapihkannya. Nah, nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya sudah, tinggal saya delete. Oke, kurang lebih untuk objek orang atau foreground yang sudah kita pisahkan tadi, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba masukkan objek yang kedua, file, open, kemudian objek yang kedua, ini adalah background-nya, kita drag, kita menggunakan move tool untuk memindahkan objeknya, tinggal kita drag aja. Kemudian ini kita close saja. Kalau misalnya sudah kita drag, kita sesuaikan ukurannya. Kalau misalnya dirasa terlalu besar, kita coba perkecil menggunakan move tool dan pastikan diklik shift agar gambarnya masih proporsional. Di sini layar 2-nya saya rename, saya klik 2 kali, saya rename adalah background. Karena ini background, posisinya kita posisikan di bawah. Nah, nantinya kurang lebih jadinya seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita lanjutkan. Kita langsung masukkan objek yang ketiga. File, open, objek yang ketiga. Objek yang ketiga ini adalah bulan. Kita langsung masukkan aja objek ini ke dalam layar yang sudah kita sediakan. Tinggal kita drag. Di sini kita close. Kemudian kita pisahkan antara foreground dan background-nya. Di sini kalau misalnya kasus yang seperti ini, nantinya bisa kalian tentukan. Kalian mau menyeleksi menggunakan selection tools apa. Di sini saya menggunakan Magic Wand Tools, kemudian saya seleksi objek yang kontrasnya itu adalah warna hitamnya. Kemudian objek yang sudah saya seleksi ini saya coba delete aja. Nanti dia akan hilang warna hitamnya. Kalau misalnya sudah, kita klik kanan, kemudian di-select, atau shortcut-nya adalah Ctrl D. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita sesuaikan dengan selera, terkait dengan ukuran bentuk bulannya mau seperti apa, dan kalian bisa kreasikan juga apakah bulannya mau full seperti ini, atau kalian coba kreasikan. Di sini saya coba kreasikan menggunakan eraser tools. Kemudian size-nya saya coba perbesar sedikit. Dan saya menggunakan smooth brush-nya.
yang akan saya lakukan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal kita posisikan. Nah, di sini, kalau misalnya kalian sudah memasukkan beberapa objek yang sudah kalian seleksi, pastikan juga objek yang kalian seleksi ini, hasil dari seleksinya itu dia smooth. Ya. Di sini, kalau misalnya kita lihat, hasil dari yang sudah kita seleksi ini ada beberapa warna yang kontras. Nah, caranya kita gunakan blur. Blur tools. Kemudian kita coba blur ujung-ujungnya supaya terlihat lebih alami. Ya. Nah, ini perbedaannya seperti ini, yang di blur dan tidak di blur, supaya dia terlihat alami. Ini kita lakukan, silakan dicoba. Kita lakukan di ujung-ujungnya. Kemudian kita lakukan juga pada objek orangnya. Kita seleksi dulu layarnya, kita aktifkan. Kemudian kita lakukan hal yang sama di ujung-ujungnya sini, supaya terlihat lebih alami dan disesuaikan dengan kebutuhan. Silakan dicoba. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa share di kolom komentar. Seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya yaitu adalah pengaturan warna. Gimana caranya warna yang kita gunakan ini supaya feel-nya itu ada dan menjadi satu kesatuan gambar. Tadinya kan ini ada 3 gambar yang kita masukkan menjadi satu. Nah, kita coba atur pengaturan warnanya. Yang pertama, kita coba atur background-nya. Caranya, kita tinggal aktifkan menu image, kemudian kita aktifkan adjustment, dan kita aktifkan color balance. Ya, atau shortcut-nya adalah Ctrl B. Nanti di sini ada pengaturan kontrol terkait dengan color balance-nya, tinggal kalian sesuaikan. Misalnya warna background-nya saya coba agak gelap. Di sini saya coba di plus 30. Kemudian bar keduanya saya coba atur warnanya menjadi agak seperti ini. Kemudian bar yang ketiga, pengaturan blue yellow-nya. Nah, kita tinggal lihat di preview ya, perbedaan antara yang sudah diedit dan mana yang belum diedit. Ini hasil previewnya adalah hasil yang sudah kita edit. Kalau misalnya sudah oke, tinggal kita klik oke. Kemudian kita coba atur color balance pada bulan. Ya, kita tinggal menu image, adjustment, kemudian color balance atau shortcut-nya adalah Ctrl B. Kita atur warnanya. Di sini cyan red-nya saya coba atur di min 25. Kemudian magenta green-nya saya coba atur di plus 20. Dan yellow blue-nya kita atur di plus 20 juga. Kalau misalnya sudah, tinggal klik OK. Ini adalah perbedaannya. Kalau misalnya sudah, tinggal klik OK. Dan yang terakhir, kita coba atur color balance pada orang. Kita langsung Ctrl B. Kemudian kita atur warnanya supaya kurang lebih menyatu dengan background-nya. Cyan red-nya saya coba menggunakan min 60. Kemudian magenta green-nya kita coba min 25. Dan yellow blue-nya kita coba atur di plus 20.
Kalau misalnya sudah, tinggal klik OK. Oke, demikian dari digital imaging yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan beberapa objek, nantinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Terkait dengan penggunaan warna, pengaturan warna, di sini pada layar, pada menu image, di adjustment banyak sekali pengaturan-pengaturan warna, nantinya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, yang ingin kalian gunakan itu apa. Ya. Oke, pada bagian ini sudah selesai, tinggal kalian save, file, save, kemudian formatnya PSD, kalau misalnya kalian ingin pengaturan format PSD-nya, tinggal klik OK. Oke, kalau misalnya sudah di-save, kita coba simpan dengan format lainnya, yaitu adalah format JPEG. Kita save as, kemudian formatnya kita rubah ke JPEG atau JPG. Tinggal klik OK, kemudian kita save. Dan coba kita lihat hasilnya. Ini hasil yang sudah tadi kita buat. Kita preview. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, demikian pada bagian ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe bagi kalian yang belum subscribe video ini. Dan jangan lupa di-like dan share pada video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Stay watching di video selanjutnya.